di tempat ini. Kami percaya bahwa kasih Tuhan tetap melimpah bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepada. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu tidak pernah berubah Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami sangat bersyukur atas segala hal yang Kau berikan bagi kami. Bersama-sama kami semua di tempat ini Tuhan. Datang dengan segenap kerinduan hati kami. Kami ingin Tuhan memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau ya Tuhan. Sebab Yesus layak dimuliakan dan diagungkan selama-lamanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan, sebab Engkau satu-satunya juru selamat. Terima kasih Tuhan. Segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami mohonkan Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kami, bertata di atas puji-pujian kami. Penuhkan tempat ini dengan suasana surga. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Dan di dalam nama Yesus kami akan memulai ibadah kami. Terima kasih Yesus. Bertahan di dalam air mata.
seperti Daud yang lembut hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan besar bagi kita. Tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang lembut hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan besar bagi kita. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud
ku hati seperti Hana. Mari katakan dengan segenap hati. Yang bertahan di dalam air mata. Kau sembuhkan kami Tuhan ingat, Tuhan Engkau belas kasih, Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang rembuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan Engkau belas kasih, Tuhan besar bagi kita. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan Engkau belas kasih, Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang lembut hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan Engkau belas kasih, Tuhan besar bagi. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan Engkau belas kasih, Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang lembut hati di hadapan Tuhan. Tuhan ingat, Tuhan Engkau belas kasih, Tuhan besar bagi kita. Mari angkat kedua tanganmu, katakan bagi Tuhan. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan Engkau
untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Jadi mari kita bersuka cita, bersorak-sorai memuji Tuhan. Amin. Besar di dalamku yaitu hanya nama Tuhan Yesus. Ingat, fokus untuk Tuhan. Haleluya. Semua memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan dan dahsyat bagi Tuhan kita. Besar di dalam Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang besar dalam kita. Haleluya.
Kesetiaanmu besar Yesus Tuhan akan selalu bekerja dalam hidupku dapat menjadi kuatku sekarang aku selalu kan meninggikanku kesetiaanku besar di dalamku. Semangat yang memuji Tuhan, amin. Kita di sini bisa berkumpul karena kasih karunia Tuhan. Kita harus semangat memuji Tuhan, amin. Tinggi namamu dipuji Tuhan, haleluya. Lebih semangat lagi, saya rindu suara kita lebih semangat lagi, haleluya. Boleh kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita baik lagi Tuhan. Kesetiaanmu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Tak alasanku
lagi kita memuji Tuhan. Yaitu tinggi namamu dipuji, amin. Dasar dari segala sesuatu adalah iman, artinya iman. Oke, jadi hari ini apapun pergumulan kita serahkan sama Tuhan. Kita puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, amin. Bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama denganku. Ku pasti menang.
pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya.
bersyukur padamu. Kau Tuhan yang Tuhan mengasihi kita dengan yang sempurna. mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatiku ada bagimu. Bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan Saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Mari kita lebih menikmati hadirat Tuhan dan katakan bersyukur Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang menyelamatkan kami, memberi kami hidup. Kami bersyukur. Bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatiku ada Tepuk tangan bagi kita. Segala hormat, segala pujian, syukur hanya bagi-Mu di tempat maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami mulai dari hari ini dan untuk selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu. Kami ingin menikmati firman Tuhan. Oleh sebab itu berkaryalah, berkuasalah Kau di tempat ini dan di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, saudara kasih Yesus. Salam buat saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di online. Tadi pagi saya dapat kiriman sebuah WhatsApp dari Bapak Revanis ya, Tony Bastaman, bahwasanya Donald Trump ya, dan IDF pasukan Israel sudah ultimatum untuk segera Hamas menyerah dan tidak beraksi amal apapun lagi. Kalau tidak mereka akan bertindak tegas. Kita harapkan jangan sampai terpicunya perang dunia ketiga ya. Kita berdoa saja mana yang terbaik. Kalau sudah Israel dikepung, sudah mau dikeroyok, sudah mau dihabiskan, berarti sudah dekat-dekatlah kedatangan Yesus kali yang kedua. Maka menjadi sebuah tolak ukur. Nah, bagaimana ketika juga tolak ukur tahun yang dibuat Israel atau Yahudi 5785, artinya tahun 5785, sementara kita masih tahun 2000 berapa nih, 25, berarti sekitar 3760 tahun lebih kurang Israel sudah memulai titik nol, di mana saat Abraham dipanggil Tuhan menjadi umat pilihannya untuk menjadi bangsa pilihannya, itulah mulai titik nol kalendernya Yahudi atau Israel. Coba kita lihat bagaimana di Kejadian pasal 12 yuk. Apa sebenarnya pembicaraan antara satu umat dengan
satu pribadi yang maha kuasa ini, yang berotoritas penuh di bumi maupun di surga, yang mencipta langit bumi dan isinya. Elohim Yahweh penciptanya langit bumi dan isinya, seluruh yang ada di muka bumi ini. Coba kita lihat ya. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Boleh kita baca bersama-sama? Yang dapat katakan amin. Dua-dua ya. Dan Yahweh berfirman kepada Abram, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan jadilah berkat. Dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang menista engkau, dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Haleluya. Kita ulang kembali ya. Ini titik nol mimbarnya. Apa artinya kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Oke. Titik 3700 sorry. 3760 sebelum Masehi, 2000, 1000, titik nol. Oke. Lalu titik 1000 tahun, titik 2000 tahun 2025. Ini kan di sebelah kanan saudara kan, plus kan. Pernah masih ingat XY? Ingat lah ya. Saya aja yang udah kejedut aspal sama kejedut racun masih ingat kan. Nah, jadi ada perbedaan sekitar 3760 tahun. Di mana Abraham dipanggil untuk keluar dari rumah ayahnya. Bayangkan, senikmat-nikmatnya rumah megah sana, pasti lebih nikmat rumah ayahnya. Siapa yang percaya itu? Amin. Walaupun rumah ayah kita biasa-biasa saja, nggak ada kolam renangnya, yang ada kolam ikan tuh, ya kan? Itu pun kering, udah bau. Tak lebih nikmat di rumah ayah, karena bisa bercengkrama, berbicara walaupun ayahnya cerewet, ya kan? Hah? Lebih nikmat. Apa dia? Abraham harus meninggalkan zona nyaman. Abraham harus meninggalkan keluarga yang dikasihinya, keluarga yang mengasihi dirinya. Berarti ada pengorbanan, ada sesuatu yang ditinggalkannya untuk mendengarkan suara Tuhan dan melakukan perintah Yahweh. Elohim pencipta langit, bumi dan isinya. Apakah Abraham sudah mendapat sesuatu? Belum. Dia hanya mendengar. Tapi dia percaya dan melakukannya. Nah, sentuh kiri kanan. Dengar suara Tuhan bilang. Lewat firman Tuhan kah? Lewat hamba Tuhan kah? Tapi kalau suara hamba Tuhan, sesuaikan juga dengan firman Tuhan. Jangan dijumpa hamba Tuhan. Citra. Kata hamba Tuhan ini kan, kau jodohku. Mana jalannya ya kan? Dia sudah punya istri, sudah punya anak, atau sudah gimana? Tiba-tiba, siapa nih tadi ibu? Ibu, ibu marah ya, inisialnya. Ibu tidak cocok sama suami ibu, kata Mbak Tuan itu. Lebih cocok ibu menikah dengan si A katanya. Disuruhnya nikah lagi. Berarti suara Mbak Tuan itu tidak sesuai dengan Alkitab firman Tuhan. Nah, harus menjadi alat ukurnya, indikator adalah firman Tuhan. Nah, Abraham mendengar suara Tuhan dan bergegas. Dia rela meninggalkan sesuatu yang begitu indah, sesuatu yang begitu nikmat secara daging. Karena bapaknya si Abraham ini cukup terpandang, sangat terpandang dan kaya. Coba, bapak kita yang nggak kaya-kaya aja sekalipun nggak payah kita meninggalkannya kan. Saya ingat dulu waktu disuruh bergerak dari Sumatera ini, oleh karena berdasar segala macam lah, kasus ini kasus itu kan, masuk data pencarian. Nah, bergerak saya mulai dari kapal kelut menderita. Kenapa? Non-seat bos. Kalau ekonomi tempat tidur rame-rame, bon, dia itu di bak yang paling bawah, apa di deck paling bawah, ya kan? Jadi kok begitu kapal tenggelam kita duluan tenggelam kan, payah naik ke atas, ya kan? Bapak lantai ke atas, mau air di situ. Wah, memang indah kali berhidup yang tenang ini tanpa harus melanggar undang-undang, harus tanpa melanggar perintah orang tua. Karena aku langgar perintah orang tua, aku langgar undang-undang, maka aku mengalami yang nama konsekuensi. Mulai dari itu, waduh, begitu bangun kita kan pagi tidur,
Kita lihat mata kaki orang lewat. Karena kita dekat tangga itu tidur. Non-seat. Pernah? Siapa yang pernah? Naik kapal laut, non-seat. Dia tidak ada tempat tidur. Ya begitu kita golek situ bentangan koran, karpet, segala macam, begitu kita buka mata kaki orang yang kita lihat. Wah, nyampe lagi ke Jakarta. Waduh, gandolnya tahu nggak pintunya tuh? Kalau kita gandol di Medan ini masih kaki dua kan? Ini bisa satu kaki saja di Kopaja tuh. Jadi setiap lampu merah saya tukar. Kaki kiri jadi kaki kanan, tangan kiri tangan kanan gitu. Sampai proses sekali gemetar. Lama kali lampu merah ketemunya macet. Betul-betul lah saya pikir. Belum lagi kalau duduk di tengah, berdiri di tengah, copet, disabrak kita, apa sih masuk tangannya ke kantong kita kan? Untung dompet sudah kita pindahkan. Begitu kita nyaman. Begitu kita dengar ada polisi mendekat, kita pikir mau nangkap kita, padahal tak kenal dia sama kita. Ya. Mengerikan jika kita tidak mendengar suara Tuhan, kita tidak taat kepada firman-Nya. Ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Tetapi lihat, ketika Abram berani meninggalkan zona nyamannya, dia mendengarkan Tuhan taat dan setia untuk melakukannya, maka ada berkat-berkat yang disediakan Tuhan bagi Abram. Begitu juga dengan kita. Jika kita tetap dengar firman Tuhan dan taat dan setia, maka ada berkat, bahkan berkat yang melimpah-limpah yang dianugerahkannya bagi kita yang percaya. Katakan amin. Abram berjalan terus. Meskipun sebenarnya dia tidak tahu, dia ternyata step by step diberikan tahu Tuhan langkah-langkahnya. Tetapi janji Tuhan kepada Abram inilah yang dipegangnya erat-erat. Kalau janji manusia jangan pegang erat-erat. Amin. Janji Tuhan yang pegang erat-erat. Oh, saya teringat jadi ada bapak yang nama Pastor Hongkiola ya di Bali. Setahun lalu berbicara gitu. Rut, ya Pastor, butuh sepeda motor Rut ya. Butuh ya Pastor, memang butuh kan sepeda motor. Dah? Kenapa? Ada komentar? Butuh sepeda motor. Butuh. Sebulan, 6 bulan, kan? Gelisah. Dan anak saya bilang, kok makin ayah nanti kan makin lama didatangkan. Setahun, ya, tiba-tiba. Terus saya berdoa semua tim yang ada tempat ini kan, karena perlu sepeda motor biar bisa lebih gampang ketika membuka komsel anak, komsel Genzi ya, atau ibu. Yuk, Pastor Rudi, ya Pastor. Dari mana? Di rumah. Bisa, saya beli sepeda motor. Oh bisa Pastor kan, mau gerubah, kan. Begitu pesan dari mobil bergerak sampai sana. Ya. Istri ini pun kurang mengerti karena dia nggak punya pengalaman jual beli sepeda motor. Punya Bu pengalaman beli mobil motor? Pernah? Saya nggak pernah yang baru, yang second beberapa kali lah. Nah, jadi ke showroom cek nomor rangka. Tipe apa Ruth yang kamu pilih? Ya kan? Ini kalau kita kadang-kadang juga Vario aja Pastor 160 CBS atau ABS? ABS. Datang ada suara sumbang. Kok nggak VCX? VCX aja lah. Memang kalau kita manusia yang ada pos-posnya, kita harus bersyukur ya kan. Wah, kalau jangan kan Vario 160 ABS. Sepeda motor listrik pun belum tentu bisa terbeli. Kredit pening pala, tenornya berapa, bulanannya berapa. Nah akhirnya puji Tuhan, karena kasih Tuhan, kendaraan bermotor tuh sudah kita miliki. Haleluya, sudah kita gunakan untuk pelayanan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan untuk mejeng, ya kan? Nah, Abraham juga pegang janji Tuhan. Tuhan yang menggerakkan Pastor Andrew yang dari USA ya, dari USA, lalu menggerakkan Pastor Hongkiola dari Bali. Kita bersyukur juga pada Tuhan, bersyukur juga berterima kasih pada Pastor Hongki dan Pastor Andrew. Nah, saudara kasih Yesus, ini Abraham lebih dari itu. Yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Coba baca ayat kedua. Apa? Ini luar biasa. Kan kita klaim sebagai anak-anaknya, ya. Yuk, apa janjinya? Yang pertama, baca ayat kedua. Dan aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau
dan membuat namamu masyhur Wow. dan jadilah berkat. Menjadi bangsa yang besar dan membuat nama Abram masyhur. Sentuh kiri kanannya. Kalau kau percaya Tuhan, kalau kau percaya Tuhan, taat dan setia, Tuhan akan membuat kau besar dan Tuhan akan buat nama kita masyhur. Yang percaya katakan amin. Nama Tuhan yang masyhur di dalam diri kita. Mulai perkataan kita nama Tuhan yang ditinggikan. Abraham, jangan langsung bilang, masa Abraham kita tiru-tiru? Istrinya lebih dari satu, Pak. Apakah istriku lebih dari satu? Jangan, yang buruknya. Kesetiaannya, ketaatannya yang perlu kita contoh, saudara Yesus. Nama besar, namanya masyhur. Yuk, yang lain aja. Yang kedua apa poinnya? Boleh? Presiden musik depan. Tim. Ya. Baca langsung lagi lanjut. Dan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan jadilah berkat. Ya, jadi berkat lanjut. Dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang menista engkau, dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Nomor 2. Apa berkatnya? Biarlah aku memberkati engkau, memberkati orang yang memberkati engkau. Cak lihat kiri kanannya. Berkati aku biar kau diberkati Tuhan. Ya, berkati bangsa Israel dan kalian kutuk-kutuk. Nanti kalian bisa dinista, dikutuk juga. Siapa yang memberkati bangsa Israel? Ini perintah firman Tuhan. Maaf saudaraku, bukan kita mengasihkan pembunuhan bayi, ibu-ibu di Palestina sana. Kita juga nggak setuju akan semua itu. Karena kasih Yesus pasti merangkul segala umat bangsa di muka bumi ini. Amin. Akan memberkati orang yang memberkati Israel. Abram yang menjadi Abraham akan mengutuk yang menistanya. Hati-hati. Para media cetak, hati-hati jangan bermain-main. Kau kutuk Israel, kau bahaya, kau terancam. Ini firman Tuhan, ya dan amin. Haleluya. Dan poin ketiga tadi, Dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. yes, di dalam Abraham kaum yang ada di bumi diberkati. Abraham yang menjadi Abraham. 3 besar agama mempercayai ini adalah orang Bapa beriman, orang pilihan Bapa Yahweh, orang pilihan Elohim untuk menjadi suatu bangsa yang besar. Yahudi, Kristen dan Islam percaya Ibrahim, namanya Ibrahim, membuat saudara kita. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Dia memilih Abraham dan meletakkan di posisi yang luar biasa. Janji-janjinya sungguh sangatlah besar, sangatlah spektakuler, sangatlah luar biasa pada Abraham dan kepada kita yang percaya pada Kristus Yesus Tuhan Raja-Raja kita. Maka lebih dari yang berkat Abraham juga kita nikmati, berkat keselamatan, roh jiwa tubuh kita selamat. Yang harusnya kita binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Semua karena kasih Bapa di surga yang mengutus anak yang tunggal Kristus Yesus, agar barang siapa yang percaya dia akan diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Ya rabata syarabat syarabat ya kakasy karabadabu. Terima kasih Yesus Kristus, Kau memperkenankan kami, melayakkan kami untuk melakukan perjamuan kudus dan menikmati persekutuan denganmu ya Yesus Kristus. Syakakashi karabataka ya rabah ya Yesus, Engkau yang menyelamatkan kami dari api neraka. Engkau yang memilih kami. Terima kasih atas kesempatan yang merupakan sesuatu yang sangat luar biasa bagi kami. Kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk menikmati kasih-Mu,
kesempatan untuk menikmati berkat-berkat-Mu yang luar biasa itu. Ya Rabata Syarabata. Yes, biar kami terus menyembah-Mu dalam susah senang, dalam lepaskan kami dari kejahatan yang jahat. Berikan kami kekuatan untuk meninggalkan sesuatu yang menyakiti hati-Mu. Biar kami melakukan yang menyenangkan hati-Mu ya Aba. Ya Bapa. Zaman di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa. Kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Di mana Kau mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati roti dan anggur ini. Terima kasih demi nama Tuhan Yesus. Boleh dibagikan rotinya dan anggurnya. Yang sudah mendapat roti dan anggur boleh berdiri. Sudah kasih dapat. Sudah mendapat roti boleh angkat tangan. Roti boleh dibagikan dengan cepat. Ya kananmu. Oleh karena kasih-Mu yang besar, Kristus Yesus bagi kami, agar kami tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal. Engkau rela turun ke bumi ini. Engkau rela dicambuk, dipaku di kayu salib, ditombak lambung, bahkan diberi mahkota duri, agar kami mendapatkan mahkota kehidupan. Semua oleh karena darah-Mu. Bukankah persekutuan dengan Yesus Kristus sangat kita rindukan? Tubuhnya terpecah-pecah agar tubuh kita sehat, kuat, dan malah itu kita terus bersaksi tentang kebaikan Kristus Yesus dari keluarga kita, tetangga kita, teman sekolah kita, kuliah kita, kerja atau pekerjaan kita. Mari yang percaya, mari makanlah persekutuan dengan Yesus Kristus. Mari. Makasih Yesus. Haleluya. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran.
tertumpah di kayu salib. Darah yang kudus yang sangat sempurna sudah membayar, menyelesaikan semua dosa-dosa kita. Darah yang kudus menutup bungkus seluruh kehidupan kita. Ketika darah yang kudus sudah menyelesaikan semua dosamu, apakah engkau masih mau tetap berbuat dosa lagi? Sementara dia sudah mengorbankan nyawanya. Yesus sudah mengorbankan, memberikan darahnya tertumpah agar kita diselamatkan, agar kita tidak binasa. Bukankah cawan ini persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Yang percaya minumlah. Perjamuan kudus yang kami sudah lakukan, kami percaya itu menandakan bahwa kehidupan kami senantiasa berpengharapan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan ucapan syukur dan ucapan kasih kami bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak duduk kembali. Sambil mengumpulkan persembahan, kita naikkan pujian. Kasih setiamu. Haleluya. Saya yakin dan percaya persembahan akan diberkati dan persembahan kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, persembahan yang kami berikan hanya untuk memuliakan bagi nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama umat Tuhan silakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sampai rasaku
pernah terlambat untuk menolong kita. Bagi yang percaya padanya dan setia. Haleluya. 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 Mari kita sama-sama katakan, kasih Tuhan luar biasa. Dua-dua ya. Kasih Tuhan luar biasa. Kasih Tuhan luar biasa. Kasih Tuhan luar biasa. Haleluya. Biarlah sorak-sorai pujian bagimu untuk selama-lamanya. Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang tak pernah meninggalkan anak-anaknya, Bapa yang memberkati, melepaskan dari kedekatan jahat, memberkati anak-anak yang memerlukan pekerjaan, keuangan yang Kau berkati, kesehatannya, dan bahkan Kau yang pulihkan yang sedang sakit. Tuhan Yesus, karena Engkaulah tabib di atas segala tabib, kami percaya kan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena Kau pasti memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Yesus Kristus. Kami akan berdoa, doa yang diajarkan Tuhan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah pandangan-Mu dan bukalah hati-Mu. Terimalah kasih Bapa di surga, anugerah yang begitu indah dari Elohim Yahweh pencipta langit bumi dan isinya. Terimalah hidup, bahkan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus Tuhan kita, dan bahkan kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejatanya dan sukacita yang melimpah-limpah daripada Roh Kudus ada di kehidupan kita dan mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya